Sejumlah tokoh masuk bursa Capres 2024, mereka berasal dari kader partai dan non-parpol. Dan berdasarkan survei sejumlah lembaga, ada banyak kader parpol yang masuk bursa Capres 2024. Ya, sebut saja Ketua Umum Partai Gerindra Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, kader PDIP Ganjar Pranowo, dan Sandiaga Uno yang merupakan kader Partai Gerindra. Sementara tokoh non-parpol juga kerap menghiasi bursa Capres 2024, diantaranya ada yang selalu masuk papan atas survei. Sebut saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ada juga nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri BUMN Erick Thohir. Keberadaan tokoh politik yang populer di masyarakat dan tokoh nasional non-parpol dalam kontestasi Pilpres 2024 cenderung seimbang. Namun meskipun popularitasnya tinggi, namun tokoh nasional non-parpol harus tetap melakukan pendekatan pada parpol untuk menata Pilpres 2024. Hal ini karena Undang-Undang Pemilu mengharuskan calon diusung parpol. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil adalah dua tokoh yang kuat di bursa Capres. Dalam sebuah kesempatan mereka bertemu dan menjajal gawang Jakarta International Stadium. Keduanya saling beradu penalti dan videonya pun viral di media sosial. Dalam kesempatan ini, RK gagal membobol gawang Anies Baswedan. Namun saat giliran Anies sukses menggetarkan gawang RK. Ya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjajal lapangan Jakarta International Stadium Rabu 16 Februari lalu. Momen itu terjadi seusai keduanya menjadi narasumber talk show persiapan G20 di lokasi yang sama. Usai acara, keduanya turun untuk menjajal rumput stadion berkapasitas 82.000 tempat duduk itu. Keduanya lalu meminta bola. Anies dan Ridwan Kamil kemudian berduet menggiring bola saling umpan menuju kotak penalti. Usai adu penalti, Anies meminta Emil menandatangani bola bekas adu penalti untuk dijadikan kenang-kenangan. Emil menulis sukses untuk Jis. Ditanya makna dari adu penalti itu, keduanya hanya melempar senyum. Anies berseloroh dengan mengatakan bahwa meskipun di lapangan mereka berdua adalah musuh, namun di luar lapangan mereka berdua adalah sama, yakni tim makan bubur diaduk. Tak pelak aksi keduanya mendapat respon beragam dari para netizen. Beberapa merasa senang dan optimis bahwa keduanya merupakan pasangan yang cocok untuk ikut Pilpres 2024 mendatang. Ya, banyak pihak menilai peluang duet Anies Baswedan dan Ridwan Kamil dalam panggung Pilpres 2024 potensinya besar, apalagi dalam berbagai survei. Elektabilitas Anies dan RK terus naik, dan kini kita akan membahas lebih jauh bersama Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Assalamualaikum Bang Ray, selamat sore. Sore Bung. Oke, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sejauh ini sehat. Kapan kita main bola Bang? Nah itu dia. Kita main bola juga ya, tapi masalahnya kita nggak pernah masuk survei nih. Bang Ray, kalau kita bicara dulu secara general ya, pemandangan 16 Februari itu ya. Menurut Anda apakah ini spontaneous ya, spontan seperti itu, atau ada makna terselubung di balik ini menurut Anda? Saya kira tidak spontan. Bahwa mereka hadir di situ secara spontan iya, tetapi permainan penalti itu by design di antara mereka berdua. Nah, tujuannya macam-macam, tetapi yang paling dekat itu adalah bagaimana mereka menaikkan popularitas dan elektabilitas masing-masing gitu. Terbukti kan kemudian banyak sekali yang mendapat sambutan dengan aksi mereka di lapangan ya gitu. Kedua-duanya ya berbalas lah, saling mendapatkan popularitas dan juga stabilitas dari jadi ini gitu. Bukan suatu yang spontan. Jadi Anda sebutkan tadi by design. Jadi ini bagian dari branding ya. Mereka datang ke pertemuan itu kan spontan ya.
Tapi penalti itu menurut saya sudah didesain oleh mereka. Entah itu didesainnya di mana gitu, itu by design menurut saya gitu. Sekarang kita memaknainya di sini bahwa mereka memang mungkin ya punya tadi desain untuk tadi branding ataupun tadi menaikkan popularitas dan akhirnya berhasil dibicarakan di lini media sosial seperti itu. Betul. Anda melihat makna di sini, apakah mereka ada kemungkinan untuk berduet atau malah menunjukkan bahwa memang dua tokoh ini memang ya kalau disurvei nama-nama yang selalu disebut. Menurut Anda apa yang ingin disampaikan Anies dan apa yang ingin disampaikan Ridwan? Ya, kedua-duanya menurut saya pada pilihan yang sama, sama ininya sama pentingnya ya. Entah mereka itu berduet atau mereka itu bersaing gitu. Dan penalti itu menjelaskan keduanya, mereka bisa berduet tapi juga sekaligus bisa bersaing gitu. Nah, sebab mana pilihan yang paling menguntungkan di antara keduanya gitu, itulah tentu saja yang akan diambil. Nah, cuma bacaan saya sejauh ini tentu saja ya, sejauh ini keduanya berat kalau disandingkan ya. Karena pertama sama-sama tidak punya partai politik, gitu ya. Yang kedua sama-sama tidak memiliki modal. Anies nggak punya modal, Ridwan Kamil nggak punya modal. Ini modalnya gitu ya. Apa nih maksudnya? Modal material. Kalau kan kalau modal parpol kan memang tadi belum ada parpol. Belum ada parpol. Ya, modal material, modal mereka untuk kampanye kemana-mana ya, gitu. Belum punya modal ya? Kalau ya pakai modal itu bisa ratusan miliar ya, gitu ya. Siapa yang mempercayai itu gitu. Jadi kalau elektabilitas bisa mereka dapuk. Meskipun saya agak khawatir elektabilitas mereka juga bertahan di satu segi gitu. Artinya Anies Baswedan nampaknya akan berkisar di sekitar 15% gitu ya. Ya memang ada kenaikan yang cukup baik di di Ridwan Kamil. Tetapi kelemahan Ridwan Kamil ini adalah ketidakmampuannya sampai sejauh ini menjalin hubungan para pemilihnya dari Sabang sampai ke Merauke gitu. Jadi kan sejauh ini kan kelihatan beliau lebih kuat di Jawa Barat tentu ya, lalu di Banten. Tapi di luar itu beliau bisa menampakkan dirinya sebagai tokoh bagi masyarakat di luar Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa Barat maupun di Banten gitu. Jadi kalau mereka dipersatukan, tiga aspek ini menjadi kelemahan mereka. Aspek pertama adalah tidak ada partai, aspek kedua tidak ada modal uang, ya kan, gitu ya. Dan yang ketiga adalah aspek penyebaran dari konstituen gitu. Tadi ya, penyebaran dari pemilih gitu. Range-nya mereka, daya jangkau mereka tadi hanya lebih lokal ya, seperti itu, tidak lebih nasional. Lokal, lebih kelihatan satu warna. Nah, kalau Anies, apakah sama bahwa Anies juga daya jangkaunya cuman Jakarta, tapi kita tahu bahwa nama beliau Anies itu daya jangkaunya justru bagus sampai ke Indonesia, tapi kelemahannya adalah ketidakmampuannya bergeser dari kanan ke tengah gitu. Itu kelemahan Anies. Jadi dia mentok di angka 15% itu. Ya kan, 15% itu sebetulnya kan pemilihnya dari Sabang sampai ke Merauke, tapi ya jumlahnya segitu-gitu itu gitu. Jadi kesulitan Anies itu adalah bagaimana ia mencitrakan dirinya sebagai calon pemimpin kelompok atau pemilih di tengah gitu. Dan itu sampai sekarang masih kesulitan dilakukan oleh Anies Baswedan. Harus diingat ya, Oktober ini Anies Baswedan selesai 5 tahun dia di DKI Jakarta, dia hanya mampu meraup sekitar 3-4% kenaikan elektabilitas. Itu tentu saja sangat mencemaskan gitu ya, untuk Anies Baswedan. Karena berarti kalau dia akhir tahun selesai ya toolsnya udah hilang nih. Udah hilang, dan kemampuan dia ketika menjabat sekalipun di posisi yang sangat populer, yaitu Gubernur DKI Jakarta, kemampuannya untuk menaikkan elektabilitas juga nggak tinggi-tinggi amat gitu. Pertanyaan saya selanjutnya Bang Rey, apakah ini saatnya Anies ataupun RK mendekati parpol, atau parpol juga sebenarnya ini saat yang tepat juga untuk mendekati mereka karena mereka lagi dibicarakan seperti itu? Kalau Anies sampai ke di atas 20%, partai akan datang ke dia. Kalau di atas 20%? 20%. Kalau RK misalnya di atas 15%, akan datang. Nah, yang analisa saya tadi itu tidak ada partai macam-macam itu karena mereka berdua masih di bawah 15%. Anies 15%, RK malah di bawah 10% kan. Nah, jadi meskipun ada tren kenaikan RK ya gitu ya, tapi
Tapi agak kesulitan nih, paling kalau dipertemukan saja mereka berdua masih di bawah 50%. Oleh karena itu mungkin orang akan cari atau partai akan cari tokoh-tokoh yang jauh lebih menjanjikan, yang jauh lebih tidak mengeluarkan biaya juga kan kira-kira. Dan beberapa partai besar juga sudah punya ketua umum sendiri, Bang Rey. Dan di luar itu artinya kan begini. Ketua-ketua partai yang sekarang kalaupun tidak dapat nomor 1 ya nomor 2 lah kan kira-kira gitu ya. Ketimbang itu diberikan kepada RK misalnya atau diberikan kepada Anies, kan lebih baik mereka maju sendiri gitu. Baik. Nah kalau nama Erick Thohir, ini juga gimana nih Bang Rey? Kalau model kayak Pak Erick cukup ya. Dan Erick ini jauh lebih, menurut saya dua kelebihan dia dibandingkan dengan RK. RK itu memang udah jelas punya basis massa di Jawa Barat dan Banten. Dan jumlah pemilihnya itu terbesar di seluruh Indonesia. Kira-kira gitu. Tapi kan persyaratan kemenangan di Pilpres nggak boleh bertumpuk di dalam satu daerah pemilihan tok kan. Kira-kira gitu ya. Minimal harus di setengah dari jumlah provinsi di Indonesia kan jumlah kemenangannya gitu ya. Nah Erick Thohir kelebihannya adalah dua. Pertama adalah dia punya uang, ya kan, kaya raya gitu. Artinya dia bisa mendanai sendiri nanti misalnya aktivitasnya sebagai calon wakil presiden atau calon presiden gitu. Dan yang kedua lebih diterima oleh semua kalangan gitu. Artinya dia punya daya rekat di antara seluruh pemilih di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang itu belum menjelma misalnya di Ridwan Kamil gitu ya. Dan itu menjelma di Anies Baswedan tapi pada kelompok Islam politik gitu. Jadi di luar kelompok Islam politik itu Anies belum jadi tokoh gitu. Nah, Erick Thohir memiliki keluasan itu, dia bisa diterima di semua kalangan, kira-kira gitu ya, baik dari yang kanan sampai ke yang tengah. Berarti dengan kata lain, Bang Erick ini versatility-nya lebih dari dua tadi. Lebih gitu ya. Dan meskipun ada kelemahannya dibandingkan dengan RK gitu. Kelemahannya adalah dia sampai sekarang belum bisa menunjukkan basis konstituennya dia gitu. Kalau Anies kan jelas Islam politik gitu kan, RK Jawa Barat Banten gitu. Kita jeda dulu Bang Rey, kita sambung nanti di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News Now.